Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik hangat dan isu yang tengah ramai diperbincangkan di masyarakat. Bersama saya Tiara Dianti, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Dan sebelum kita perkenalkan siapa tamu spesial di Bincang Spesial kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Kesehatan sering kita anggap datang dengan sendirinya, padahal tanpa sadar penyakit bisa mengintai di setiap langkah. Program cek kesehatan gratis hadir untuk mengajak kita lebih peduli sebelum terlambat. Di usia ke-80 tahun Indonesia, kita ditantang untuk menjaga jasmani dan jiwa agar tetap tegap melangkah menuju masa depan. Lalu, bagaimana kita memulai langkah merdeka dari penyakit dan seberapa penting peran literasi kesehatan bagi generasi emas Indonesia? Selengkapnya di Bincang Spesial. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan kado di pemerintahannya di Kabinet Merah Putih, yaitu berupa cek kesehatan gratis yang telah diresmikan sejak 10 Februari 2025 lalu. Dan ini menjadi kado dari pemerintah untuk masyarakat melayani pemeriksaan secara gratis untuk menyasar seluruh lapisan masyarakat yang difokuskan pada deteksi dini penyakit dan juga preventif. Dan untuk membahasnya secara lebih mendalam telah hadir bersama kami di studio Sinpo TV, Bang Hariko Wibawa Satria selaku juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Bang Hariko, apa kabar? Baik, Mbak Tiara. Sehat ya Bang ya? Sehat. Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Sinpo TV. Sinpo TV. Kita sudah akan membahas terkait tema yang spesial tentunya di Bincang Spesial kali ini terkait cek kesehatan gratis. Ini menjadi sorotan di masyarakat bahkan dunia terkait program cek kesehatan gratis. Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintah selama sekitar 9 bulan berjalan. Isu kesehatan ini menjadi prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto. Lalu apa yang kemudian sebenarnya melatar belakangi? Kenapa harus cek kesehatan gratis yang kemudian diaplikasikan dalam kebijakan ini, Bang Hariko? Ya, terima kasih Mbak Tiara, para pemirsa Sinpo TV. Jadi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ingin seluruh sumber daya manusia Indonesia ini benar-benar menjadi generasi emas tahun 2045. Kalau kita bicara kesehatan, kita kan bicara tentang waktu dan juga kita bicara tentang kematian. Mbak Tiara kan ada jam itu ya, saya kebetulan nggak pakai jam ini. Jadi setiap jam itu lebih kurang 83 orang Indonesia itu meninggal dunia karena penyakit kardiovaskular dan juga karena penyakit TBC. Nah, Presiden Pak Prabowo sudah sangat memahami data ini sebelum beliau menjadi presiden. Itulah mengapa ketika Presiden Prabowo, Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, itu langsung digas ya pada bulan Januari dan Februari berbagai program terutama untuk kesehatan. Yang pertama yaitu cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk 285 juta masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Kemudian juga Presiden juga meluncurkan program gerakan nasional Desa Siaga TBC. Ya. Jadi orang-orang yang TBC dicari siapa yang sakit ditemukan, itu istilahnya TOS ya, double S ya, temukan, obati sampai sembuh. Jadi melalui Sinpo TV ini kami juga mengabarkan bahwa TBC itu bisa disembuhkan. Nah, kemudian kita hindarilah stigma-stigma negatif terkait dengan TBC. Kemudian yang ketiga, Presiden juga mengeluarkan Perpres 81 tahun 2025. Ini tunjangan khusus untuk dokter spesialis, kemudian subspesialis, kemudian juga dokter gigi spesialis dan subspesialis di daerah tertinggal, daerah kepulauan, kemudian juga daerah perbatasan. Ini tunjangan khusus sebesar lebih kurang 30 juta per bulan, gitu ya. Kemudian juga ada program peningkatan kapasitas RSUD. Ini lebih kurang pemerintah akan meningkatkan sekitar 63 sampai 65
RSUD di tahun 2025 dan 2006. Kemudian pada 25 Juni kemarin tahun 2025 juga Presiden meluncurkan kawasan ekonomi khusus di Sanur di Bali. Itu menjadi semacam wisata kesehatan. Nanti orang-orang luar negeri bisa berobat di situ sambil juga melihat keindahan alam Indonesia. Intinya dari berbagai program itu kita harus merdeka dari sakit. Ya. Karena kalau kita sakit kita nggak akan merdeka. Ya, kalau sampai kita diabetes pasti kita ada banyak sekali ya pantangan-pantangannya. Itulah gunanya cek kesehatan gratis untuk mendeteksi sejak dini apa saja hal-hal yang harus kita tingkatkan sebagai seorang pribadi, seorang manusia, dan apa yang harus kita hindari. Intinya kami ingin mengatakan cek kesehatan gratis ini untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan ini program dengan jumlah penerima manfaat yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia ini. Belum pernah ada program yang betul-betul untuk seluruh masyarakat Indonesia. Begitu Mbak Tiara. Baik, berarti tadi untuk cek kesehatan gratis ini menyeluruh seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari bayi begitu ya Bang, ya, dari balita, bahkan dari anak baru lahir, kemudian anak-anak, anak sekolah, dewasa hingga lansia, seperti itu ya. Seluruh masyarakat. Jadi yang perlu kita pahami adalah Indonesia di dunia ini itu ada 200 negara. Nah, dari 200 negara ini Indonesia ini negara dengan jumlah penduduk yang terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk kita itu 285 juta. Dan itu semuanya berhak mendapatkan layanan cek kesehatan gratis ya. Karena sekali lagi kita harus merdeka dari sakit ini. Karena begitu orang sakit dia nggak bisa menggapai cita-citanya, dia akan terkendala banyak hal. Oleh karena itu program ini betul-betul, jadi program cek kesehatan gratis ini bisa dikatakan kunci sukses hidup kita itu ya cek kesehatan gratis ini. Karena ini kan mengubah paradigma dari masyarakat, kita mengubah pikiran betul dari awalnya kita berobat karena sakit, sekarang kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi orang sehat ini diajak untuk datang ke puskesmas untuk mengecek kesehatannya. Kemudian pemerintah juga melakukan jemput bola. Nah, jadi istilahnya semua anak-anak Indonesia ini betul-betul diperlakukan secara istimewa. Jadi gini Mbak Tiara, dulu kalau biasanya kan cek kesehatan gratis ini kalau kita dengar-dengar berita di televisi termasuk di Sinfo, biasanya kan cek kesehatan gratis itu untuk orang yang maju pilkada. Nah, sekarang seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda, pelajar yang jumlahnya 53 juta orang itu, karena mereka calon pemimpin, maka harus dicek kesehatannya. Dan itu setiap tahun. Baik, berarti seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Lalu bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat tadi bisa terjangkau, terutama terlebih lagi di wilayah 3T ya Bang? Jadi kalau ada masyarakat yang tidak punya HP, tidak punya internet, tidak punya laptop, apapun lah dia tidak punya akses internet, bisa menjangkau layanan ini. Tinggal datang ke puskesmas. Nah, kemudian ada yang dengan berbagai cara, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Kabinet, bersama-samalah kami dengan Kementerian Desa, Kantor Komunikasi Kepresidenan. Intinya kita mengajak masyarakat ke puskesmas. Tetapi tidak hanya itu, kita juga datang langsung ke sekolah-sekolah itu, datang ke pesantren, datang ke sekolah untuk melakukan cek kesehatan gratis. Jadi ada yang polanya masyarakat yang mendatangi Vaskes, fasilitas kesehatan, tetapi ada juga kita yang mendatangi masyarakat biar semuanya terjangkau gitu. Berarti ada tadi yang dipakai konsep jemput bola tadi yang kemudian agar lebih banyak penerima manfaat yang merasakan program cek kesehatan gratis ini. Lalu langkah yang dilakukan oleh kantor komunikasi kepresidenan untuk mensosialisasikan hal ini seperti apa? Kalau misalnya tadi Bang Hariko juga sempat menyebut, memang ada kultur mungkin masyarakat yang selama saya sehat kenapa saya harus periksa? Intinya seperti itu kan Bang, itu yang kemudian paradigma yang harus dirubah. Sebenarnya yang pemerintah coba terapkan adalah mari kita lakukan pencegahan. Seperti itu kan, sebelum kemudian nanti
penyakit itu semakin meningkat mungkin rasa sakitnya atau menyebar luas dan semakin membuat untuk fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ini penuh pasiennya. Gimana Bang caranya mensosialisasikan ini? Ya, yang pertama kita mengapresiasi gagasan dari Kementerian Kesehatan dengan ulang tahun itu ya. Ulang tahun itu maknanya begini, dengan bertambahnya usia seorang warga itu bertambah juga kesadarannya untuk menjaga kesehatan. Itu filosofis gagasan dari ulang tahun itu. Kemudian kaitannya dengan kemerdekaan ini ya kita berharap begitu juga. Dengan bertambahnya usia negara kita sekarang 80 tahun, bertambah juga kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatannya. Nah, kami bersama-sama dengan berbagai kementerian kesehatan, kementerian agama, kementerian pendidikan, ya kita bahas bareng-bareng bagaimana caranya agar program ini sampai kepada masyarakat. Tentunya kita bergotong royong dan kita bersyukur di awal pemerintahan itu ada namanya retreat Kabinet Merah Putih. Nah, dengan retreat itu kita melihat hari ini Kabinet Merah Putih itu sangat kompak sehingga beberapa target-target itu bisa tercapai. Tetapi strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu juga tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak didukung oleh teman-teman media, teman-teman wartawan, berbagai teman-teman di media sosial yang ikut mensosialisasikannya. Karena ini pengalaman langsung, biasanya orang setelah cek kesehatan gratis itu juga cerita gitu loh. Nah, responnya seperti apa Bang? Ya, dia bercerita, itu mirip lah seperti orang yang menerima rapot gitu ya, menerima rapot. Jadi begitu para pelajar kita itu mendapatkan hasil cek kesehatan gratis, mereka menceritakan. Dan ini kan juga menimbulkan satu orang menjadi tahu, oh ternyata ada cek kesehatan gratis gitu. Berarti untuk sejauh ini berarti sudah sekitar 6 bulan ya Bang ya untuk cek kesehatan gratis ini dari Februari 2025. Ya. Respon dari masyarakat penerima manfaat ini tergolong positif, seperti itu? Respon dari masyarakat baik, namun juga kami berharap kalau memang dirasa ada kekurangan, ada hal yang perlu diperbaiki, itu malah sangat bagus gitu. Artinya gini, pelaksanaan cek kesehatan gratis ini untuk seluruh masyarakat Indonesia, ini kan sekaligus menguji sejauh mana kekuatan dari fasilitas kesehatan kita, menguji sejauh mana kekuatan dari tenaga kesehatan kita untuk kemudian terus diperbaiki begitu. Baik, berarti sejauh ini memang responnya baik, namun kalau misalkan pun ada evaluasi sangat terbuka ya pemerintah. Sangat terbuka, artinya kritikan dan saran dari masyarakat itu justru akan menyempurnakan program ini gitu. Baik, berarti sudah berjalan 6 bulan tadi sangat terbuka juga terhadap berbagai aspirasi ataupun bahan evaluasi terhadap pemerintah terkait jalannya program cek kesehatan gratis. Kalau dari pemerintah sendiri melihatnya tantangannya apa Bang selama perjalanan program cek kesehatan gratis ini sendiri? Dari sisi apa? Ya, dari cek kesehatan gratis ini terutama untuk pertama pelajar ya. Pelajar kan waktu mereka harus berkoordinasi dengan pihak sekolah. Tapi ini bukan tantangan sebetulnya, lebih kepada lebih kepada mencari waktu saja. Tapi itu kita bersyukur berkat koordinasi yang baik antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Agama sehingga ini berjalan dengan sukses cek kesehatan gratis di sekolah. Kemudian tantangan lain ya adanya disinformasi, ada berita-berita yang tidak benar, tapi itu sudah sama-sama kita luruskan gitu. Dan tadi ada budaya di kita kalau ke fasilitas kesehatan ya harus menunggu sakit. Nah, tapi kan perlahan-lahan ini bisa diubah dan kita memulai dari hal-hal yang memang menjadi kebiasaan masyarakat. Kan salah satu kebiasaan di kita itu mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, itu kan tinggal ditambah ucapannya. Selamat ulang tahun, panjang umur. Sehat selalu. Jangan lupa cek kesehatan. Oh, jangan lupa cek kesehatan. Itu kan hal yang biasa. Dalam kehidupan sehari-hari kita sih biasa lah percakapan, sering bertanya udah makan apa belum, sehat nggak. Nah, tinggal kita tambahkan obrolan-obrolan itu dengan kalimat cek kesehatan gratis begitu.
Jadi itu semakin bentuk komunikasi untuk lebih menggait seluruh masyarakat di berbagai lapisan gitu ya Bang ya yang diupayakan. Lalu kalau misalnya ketika masyarakat ini sudah melakukan cek kesehatan gratis, datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat, kemudian dideteksi dan jika menemui memang ada penyakit gitu ya Bang di dalam tubuhnya, adakah tindak lanjut dari pemerintah Bang terkait hal ini? Ya, kalau seorang warga, seorang pelajar setelah cek kesehatan gratis, dia ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, maka akan ditindaklanjuti oleh Vaskes di situ, misalnya di puskesmas terdekat dan fasilitas kesehatan lainnya. Namun apabila memang perlu rujukan, tentu akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut ya. Kalau nggak salah istilahnya itu FKTL ya, fasilitas kesehatan tindak lanjut. Gitu. Nah, kemudian kalau memang perlu BPJS ya diurus BPJS-nya dan lain sebagainya. Intinya ini deteksi dini dan deteksi dini ini semakin cepat akan semakin baik. Gitu. Baik, jadi bukan hanya sekedar pemeriksaan kesehatan gratis, melainkan ada edukasi. Kemudian jika memang ditemukan penyakit, ada tindak lanjut yang kemudian diarahkan oleh pemerintah ya Bang ya dalam hal ini. Dari peluncuran kemudian menuju dampak nyata. Benarkah kemudian program cek kesehatan gratis ini mendapatkan apresiasi atau pujian dari WHO? Kita akan kembali usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Sampurasun Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bang Hariko Wibawa Satria selaku juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Bang Hariko, tadi di segmen awal kita sudah membahas terkait dengan sejumlah poin pelaksanaan cek kesehatan gratis, dimulai dari sudah dirilis bulan Februari, kemudian sejumlah tantangan yang kemudian memang dihadapi pemerintah, namun kemudian ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk ke arah yang lebih baik lagi ya Bang Hariko ya. Kita juga melihat bahwa ternyata Bang, program cek kesehatan gratis ini mendapatkan apresiasi ataupun pujian dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahwa ini sebagai sebuah program terobosan preventif. Dan bahkan dari WHO pun menyatakan agar negara-negara lain bisa meniru Indonesia terkait program cek kesehatan gratis. Ini benar Bang, seperti itu pernyataan dari WHO, dan jika pun ini benar, apa kemudian respon dari mungkin dari Presiden Prabowo Subianto sendiri melihat pujian ini? Ya, kita tentu sangat berterima kasih apresiasi dari dunia maupun terutama dari pihak organisasi internasional gitu. Akan terus ditingkatkan. Ya, intinya tidak boleh kita merasa puas. Tadi juga Mbak Tiara mengingatkan bagaimana dengan di daerah-daerah yang terluar, di kepulauan, di perbatasan. Itu akan terus ditingkatkan karena sekali lagi ini sangat menentukan. Ya, sangat menentukan apakah pada tahun 2045 nanti anak-anak kita, terutama yang 53 juta orang ini, mampu bersaing dengan anak-anak dari bangsa lain. Saya kira begitu. Berarti kalau dari segmen awal Bang Hariko selalu menyebut terkait dengan Indonesia Emas 2045. Berarti memang
apakah program cek kesehatan gratis ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto, terutama sejak anak-anak ini kemudian dari sisi kesehatannya, dari kalau kita lihat dari program makan bergizi gratis, dari gizinya yang kemudian juga ikut diperhatikan oleh negara. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan untuk anak-anak Indonesia? Apa yang diinginkan Presiden untuk anak-anak Indonesia? Jadi Presiden Prabowo paling sering mengatakan anak-anak Indonesia semuanya ini tanpa terkecuali itu adalah masa depan Indonesia. Anak siapapun, anak Mbak Tiara juga. Ini ada satu kisah menarik. Jadi pada suatu hari Presiden itu di daerah Sumedang. Kemudian Presiden dikerubuti oleh anak-anak SD yang sangat antusias. Jadi anak-anak SD ini teriak-teriak, Pak Prabowo tolong tanda tangani topi kita atau seragam kita gitu kan. Lalu Presiden dengan tersenyum mengatakan tidak boleh tanda tangan di seragam atau di topi. Atribut sekolah gitu ya Bang. Nanti kamu rusak atau gurumu marah. Kalimatnya begitu, nanti gurumu marah gitu. Apakah Presiden tidak sayang sama anak-anak Indonesia yang minta tanda tangan ini? Bukan itu maksudnya ya Bang. Ya, justru setelah itu memang Presiden tidak tanda tangan di topi dan seragam. Tetapi Presiden kita selama lebih kurang 9 bulan ini banyak sekali menandatangani, menjalankan berbagai kebijakan-kebijakan strategis dan program-program prioritas untuk mengamankan masa depan anak-anak Indonesia ini. Nah tadi Mbak Tiara sudah sebut. Yang pertama itu program makan bergizi gratis. Ya. Kemudian ada program cek kesehatan gratis. Ada program peningkatan kapasitas rumah sakit umum daerah RSUD. Kemudian ada revitalisasi sekolah. Kemudian ada digitalisasi pembelajaran. Kemudian ada program beasiswa. Kemudian Presiden juga mengeluarkan PP 17 tahun 2025 itu untuk melindungi anak-anak kita dari bahaya internet. Kemudian untuk anak-anak yang di perbatasan tadi ya, Presiden juga sudah mengeluarkan Perpres 81 tahun 2025 tunjangan khusus sebesar 30 juta untuk para dokter spesialis di daerah perbatasan, kemudian kepulauan dan juga daerah yang terluar. Intinya berbagai program ini diharapkan karena dalam situasi dunia yang seperti ini anak-anak kita itu betul-betul mampu bersaing. Jadi ini program yang tidak terpisah antara satu dengan program lainnya. Ini program dari Astacita, kemudian program prioritas, program hasil terbaik cepat. Ini satu kesatuan bahwasanya tadi juga ada program sekolah rakyat gitu ya. Ada program ada sekolah rakyat, ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda. Itu sebuah kesatuan karena sekali lagi menurut keyakinan Pak Prabowo seharusnya negara kita ini seharusnya sudah menjadi negara maju. Tetapi karena korupsi, ada kebocoran dan lain sebagainya, sehingga negara kita sampai hari ini belum mencapai peringkat 5 besar ekonomi dunia gitu. Itu Mbak Tiara. Jadi ini semuanya salah satu fokus Presiden itu yang menyiapkan masa depan anak-anak kita. Berarti memang program cek kesehatan gratis ini tidak berdiri sendiri ya Bang, tadi sudah berkaitan dengan berbagai program sesuai dengan Astacita dari Presiden Prabowo Subianto karena menilai bahwa anak-anak Indonesia ini sebagai aset masa depan bangsa sehingga dilahirkanlah berbagai kebijakan, berbagai peraturan yang diharapkan itu bisa melindungi masa depan dari anak-anak Indonesia. Seperti itu ya kurang lebih Bang Hariko ya? Ya, tidak berdiri sendiri dan juga perlu kami sampaikan seluruh Astacita, program prioritas, program hasil terbaik cepat itu adalah program-program yang membutuhkan kolaborasi antar kementerian, antar badan, antar lembaga. Dan itulah mengapa Presiden mengadakan retreat Kabinet Merah Putih dan untuk pertama kalinya juga Presiden mengadakan retreat seluruh
kepala daerah ini baru pertama kali loh. Iya. Sehingga seperti yang kita lihat hari ini, Kabinet Merah Putih itu solid, kompak, dan bisa menjalankan berbagai program itu dengan baik. Misalnya kayak CKG ini kan leading sektornya Kemenkes. Iya. Revitalisasi sekolah, leading sektornya Kemendikdasmen. Sekolah rakyat itu Kementerian Sosial, tapi didukung oleh berbagai kementerian lainnya sehingga berjalan dengan baik. Gitu. Ya, berarti memang butuh sinergi lintas Sangat kementerian butuh sinergi, dan ya. juga pemerintah daerah tentunya ya Bang Pemerintah Hariko. Dan memang kalau misalnya kita lihat program cek kesehatan gratis ini sebagai program screening kesehatan terbesar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan ya. jumlah penerima manfaat yang terbesar sepanjang sejarah. Terbesar yaitu bahkan targetnya 100 juta ya Bang ya. Targetnya semuanya 285 juta penduduk Indonesia. Berarti seluruh masyarakat Indonesia Ya, seluruh 285 masyarakat Indonesia. juta, bahkan program screening ataupun cek kesehatan gratis ini melebihi program vaksinasi saat COVID-19. Ya. Kemudian langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah? Karena 285 juta itu sangat banyak ya Bang ya. Maksudnya pemerintah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang ini kemudian melakukan apa agar kemudian seluruh masyarakat ini bisa merasakan langsung dampak dari pemeriksaan cek kesehatan gratis? Ya, pertama Presiden sudah memerintahkan agar seluruh orang Indonesia ini mendapatkan cek kesehatan gratis. Kemudian Kementerian Kesehatan juga sudah dengan baik melakukan koordinasi dengan semua kementerian. Ya, Kementerian Agama itu punya ada sekitar 12 juta murid, Kementerian Pendidikan. Nah, dengan koordinasi ini semuanya bisa dilakukan gitu. Kemudian dengan berbagai bantuan dari para tokoh-tokoh masyarakat, dari para pemuka agama, ini bisa dilakukan karena sekali lagi ini manfaatnya juga untuk masyarakat. Gitu. Karena Presiden menganggap anak-anak yang di sekolah, yang di pesantren, dimanapun itu aset semua. Baik yang di sekolah rakyat, sekolah Garuda, di sekolah umum, sekolah swasta, semuanya berhak mendapatkan layanan cek kesehatan gratis ini. Baik, karena ini menentukan. Berdasarkan hasil laporan itulah dia akan menjalani hidupnya ke depan. Sama kayak sekali lagi sama kayak kita menerima rapot. Dari rapot itulah kita bisa menentukan mana pelajaran yang harus kita tingkatkan, mana yang harus kita belajar lebih dalam gitu. Baik, berarti untuk cek kesehatan gratis ini kan bukan hanya dari sisi sebagai kado ulang tahun, melainkan juga bisa secara perseorangan langsung datang ke fasilitas. Bisa. Ini hanya untuk bisa di puskesmas atau bisa ke rumah sakit juga sih Bang? Ya, tadi tidak harus ulang tahun. Nah, tidak ulang tahun sekalipun boleh datang ke puskesmas untuk cek kesehatan gratis. Gitu. Oke, berarti tidak harus saat kita berulang tahun, Tidak melainkan harus bisa ulang tahun. kapanpun ya Bang Bisa ya? kapanpun. Yang penting tadi bisa daftar via aplikasi ataupun WhatsApp ataupun datang langsung dengan menyerahkan KTP ya Bang ya persyaratannya. Ya. Berarti ini untuk di puskesmas dan fasilitas terdekat, kesehatan terdekat seperti itu? Iya. Sesuai domisili atau bisa bebas Bang? Bisa dimanapun. Baik Bang Hariko, berarti sejauh ini manfaat yang paling terasa dirasakan oleh masyarakat seperti apa? Ya, masyarakat jadi memahami situasi, kondisi tubuhnya sendiri, sehingga dengan demikian lebih tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan itu kan akan menjaga kesehatan dia seumur hidup. Nah, dan makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis ini juga melahirkan satu budaya baru. Jadi kalau makan bergizi gratis itu melahirkan percakapan tentang pentingnya menjaga gizi, makanan bergizi. Makan bergizi gratis itu melahirkan percakapan tentang pentingnya kita menghargai para petani yang sudah menanam padi, para nelayan, para pekebun, para peternak. Sama, cek kesehatan gratis ini juga melahirkan satu budaya baru, percakapan tentang gizi, percakapan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Jadi semakin sering kita membicarakan tentang kesehatan, menjaga kesehatan, akan semakin sehat juga masyarakat ini, dan akan semakin sehat juga bangsa ini. Karena percakapan-percakapan kita kan semakin tinggi mutunya. Kita ngobrol tentang gizi, kita ngobrol tentang bagaimana menjaga kesehatan, saling mengingatkan dan lain sebagainya. Dan di masyarakat kita itu informasi itu masih belum banyak. Karena banyak orang yang seperti yang Mbak Tiara sama-sama tahu, bahkan kita pun tidak menyangka kalau minuman yang selama ini sering kita konsumsi
ternyata kadar gulanya tinggi sekali. Kemudian makanan yang selama ini kita konsumsi, ternyata itu makanan olahan yang kalau kita makan itu justru berbahaya. Makanya kalau kita lihat kan kayak program makan bergizi gratis itu sangat terlihat angka kecukupan gizinya. Jadi sebetulnya sederhana. Jadi saran-saran dari para dokter di puskesmas itu kan rata-rata menyarankan kita berpikiran positif ya, kemudian tidur pada waktunya, istirahat, kemudian minum air putih, jangan makan makanan yang mengandung zat-zat yang berbahaya buat tubuh gitu loh. Jadi yang paling membahagiakan kita adalah meningkatnya kesadaran untuk menjaga kesehatan. Dan itu akan menambah kebahagiaan. Karena sekali lagi sehat itu juga sumber kebahagiaan. Ya, betul sehat sekali. itu sumber segala-galanya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita udah sakit, kita nggak bisa bermimpi akan begini, karena kita nggak merdeka lagi. Kita dibatasi oleh kondisi kita. Apalagi kalau penyakitnya sudah bagian dalam, gitu kan. Gitu. Berarti memang begitu banyak sebenarnya manfaat ya Bang yang bisa diterima, dirasakan oleh masyarakat ketika mengikuti program cek kesehatan gratis. Jadi ayo sama-sama sekalian, di sini saya juga pengen mengajak masyarakat Indonesia yang mungkin belum memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini untuk langsung datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Meskipun mungkin sekarang ngerasa badan kita oke, sehat, tapi nggak ada salahnya dong ya Bang melakukan deteksi dini terhadap kesehatan tubuh kita. Lifestyle baru, gaya hidup baru, gaya hidup modern. Di saat kita sehat justru kita mengecek kondisi kesehatan kita. Ini kan hal yang baru ya. Betul. Makanya kita menyampaikan tadi, cek kesehatan gratis ini kunci sukses hidup seseorang. Bayangkan ketika dia sedang sehat, diarahkan ke fasilitas kesehatan, diajak untuk mengecek kondisinya. Karena yang memahami kondisi ini kan para ahli yang sekolah, itu para dokter-dokter itu. Nah dari situ akan terbangun satu cara berpikir baru bahwa mencegah itu lebih baik dari mengobati. Ini perubahan mindset, perubahan cara pandang, dan perubahan revolusioner tentang bagaimana cara menjalani hidup agar menjadi generasi emas tahun 2045. Tadi Bang Hariko juga sempat menyebut bahwa memang target dari program cek kesehatan gratis ini seluruh masyarakat Indonesia 285 juta. Lalu untuk kemudian menjangkau, tadi sudah disampaikan juga berbagai langkah yang dilakukan pemerintah, sinergi pemerintah pusat dan daerah, kemudian kementerian, lintas kementerian. Lalu ada semangatnya kita di 17 Agustus ini merdeka dari penyakit ya Bang. Penyakit ya. Merdeka dari penyakit, 80 tahun kemerdekaan, itu yang kemudian ditekankan. Dan adakah rencana atau mungkin memang sudah berjalan dari pemerintah ini menggait pihak swasta atau filantropi untuk kemudian semakin memperluas para penerima manfaat di program cek kesehatan gratis ini Bang? Ya, kalau pemerintah menargetkan 285 juta. Adapun pihak-pihak lain yang ingin mengadakan sendiri program-program dari terutama dari para, kan banyak kita lihat ya program-program yang lain itu nggak ada masalah, itu juga sangat membantu ya. Kita kan untuk menyehatkan bangsa ini kita bergotong royong dari pihak manapun. Nanti terkait dengan bagaimana arah dari kolaborasi teknis dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor atau yang menahkodai program ini gitu. Baik, tadi Bang Hariko juga sempat menyebut terkait dengan 80 tahun kemerdekaan, ayo sama-sama kita bebas, merdeka dari penyakit. Kalau misalnya kita bergeser sedikit topiknya terkait dengan kemerdekaan ini, terkait dengan pahlawan. Kalau bagi Presiden Prabowo Subianto sendiri, pahlawan itu berarti seperti apa Bang diartikannya? Ya yang pertama orang-orang yang berjuang untuk masyarakat ya, untuk kepentingan nasional. Itulah mengapa Presiden juga mengeluarkan Perpres 81 tahun 2025 itu, yaitu tunjangan khusus untuk para dokter, spesialis, subspesialis, dokter gigi spesialis maupun dokter spesialis, subspesialis untuk mendapatkan tunjangan khusus sebesar 30 juta per bulan dan untuk tahap awal untuk 1.100 orang. Nah, itu mereka pahlawan. Nah, jadi kalau mengenai pahlawan ini, jadi begini, ada satu cerita gini. Ini saya mengalami langsung. Jadi pernah Presiden Prabowo itu
pernah pernah Pak Prabowo itu menghadiri sebuah acara di daerah Setiabudi. Kemudian ramai sekali yang datang. Nah, kemudian ketika Pak Prabowo itu datang langsung dikerumuni oleh banyak orang kan. Rombongan saya pun nggak bisa salaman waktu itu. Namanya diteriakin terus Prabowo, Prabowo, Prabowo. Setelah itu pada acara inti Pak Prabowo mengatakan, saya Prabowo Subianto tidak terlalu nyaman untuk dielu-elukan seperti ini. Karena yang saya bukan pahlawan. Yang pahlawan itu adalah orang-orang yang telah mengorbankan jiwanya. Dan yang menarik adalah Presiden menyebut waktu itu orang-orang, jutaan orang yang meninggal dan dikuburkan tanpa nama. Jadi kan banyak tuh makam-makam tanpa nama itu. Presiden Prabowo mengatakan saya tidak lebih baik, tidak lebih berjasa dari para pahlawan-pahlawan yang dikubur tanpa nama itu. Mereka lah yang mengantarkan Indonesia merdeka sehingga kita bisa mengibarkan bendera merah putih ini. Baik. Jadi itu yang pahlawan bagi Presiden, orang-orang yang berjuang, para petani, para nelayan, para pekebun, para peternak, para dokter, dan siapapun yang betul-betul setia kepada bangsa dan negara ini. Baik, berarti itu definisi pahlawan dari Presiden Prabowo Subianto. Termasuk para tenaga kesehatan, Betul. para dokter, para guru, para pemuka agama, intinya semuanya. Baik, dari manfaat yang sudah mulai kita rasakan dari program cek kesehatan gratis, kini bergeser ke langkah selanjutnya. Bagaimanakah program cek kesehatan gratis ini kemudian bisa kita jadikan gerakan nasional untuk merdeka dari penyakit? Kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa kabar Makassar? Kini siaran Simpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Masih bersama dengan Bang Hariko Wibawa Satria sekaligus juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan yang pada hari ini kita ngebahas topik spesial tentunya ya Bang terkait program cek kesehatan gratis. Seperti yang kita tahu bahwa cek kesehatan gratis ini sudah resmi juga dilaksanakan bagi peserta didik dengan mulai pada 4 Agustus 2025 kemarin di sejumlah sekolah. Bagaimana pelaksanaan dari cek kesehatan gratis di sejumlah sekolah kemarin, Bang? Ya, pelaksanaannya berjalan lancar dan terutama yang kita salut, kita hormati, kita terharu kedatangan dari para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Ini menunjukkan bahwa program ini didukung oleh semua kementerian, kemudian respon dari para orang tua, tanggapan dari para pelajar, tanggapan dari para santri, ini bagus banget. Artinya di lapangan itu terjadi percakapan-percakapan tentang bagaimana menjaga kesehatan, tentang bagaimana kita bisa hidup sehat, komitmen untuk tidak merokok, bahkan komitmen untuk mengurangi penggunaan handphone. Dan ya antar orang tua pun terjadi percakapan, saling berbagi pengalaman gitu. Dan ini penting sekali untuk membangun budaya sehat. Budaya ini kan harus kita bangun. Nah ini kita tidak bisa istilahnya
mengumpulkan murid-murid gitu ya. Kemudian kita bilang, ayo kita hidup sehat. Kemudian misalnya kita nggak bisa. Ada murid-murid dalam satu kelas, kemudian kita mengatakan, ayo anak-anak kita hidup sehat. Ayo anak-anak kita makan bergizi. Kalau sekarang kan kita tidak sekedar berbicara, tapi memberikan langsung. Kita menyampaikan kepada anak-anak itu, ayo anak-anak kita menjaga gizi. Dan di depan anak-anak itu memang ada makanan yang bergizi. Nah dari situ pun kita bisa mengedukasi anak-anak, ini nasi yang dimakan ini dari para petani, tolong dihargai. Ini ikan dari para nelayan, ini sayur dari para pekebun, ini daging dari para peternak. Sama, kita tidak bisa menyampaikan kepada anak-anak, ayo kita jaga kesehatan. Kalau pemerintah tidak memberikan program cek kesehatan gratis kepada mereka. Nanti setelah semuanya dalam satu kelas itu mendapatkan cek kesehatan gratis, kita baru bisa menyampaikan kepada mereka, ayo sama-sama kita jaga kesehatan. Karena masing-masing orang sudah tahu bagaimana kondisi tubuhnya. Jadi sekali lagi ini tidak berbicara saja, tapi langsung memberikan. Dari apa yang diberikan itu baru kita bisa menyampaikan cita-citanya. Jadi kita nggak bisa mengatakan ke anak-anak itu, hai anak-anak semuanya kalian ini generasi emas. Tapi ketika kita sudah memberikan kepada mereka makan bergizi gratis, kita sudah memberikan kepada mereka cek kesehatan gratis, sudah diberikan revitalisasi sekolah, sudah diberikan digitalisasi pembelajaran, ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, kemudian berbagai program PP 17 untuk melindungi mereka dari bahaya internet. Di situ kita akan semangat mengatakan kepada mereka bahwa teman-teman ini adalah generasi emas untuk tahun 2045 begitu. Baik, berarti pelaksanaan di peluncuran kemarin 4 Agustus itu semua berjalan baik, responnya juga positif begitu ya Bang ya. Dan kalau misalnya untuk klasifikasi sekolahnya, apakah seluruh sekolah termasuk pesantren untuk sekolah keagamaan atau implementasinya seperti apa Bang? Semua sekolah. Pesantren termasuk sekolah-sekolah yang di bawah naungan organisasi Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu semuanya. Oke, berarti memang menyasar seluruh sekolah pokoknya yang ada di Indonesia, ini akan bisa diterapkan program cek kesehatan gratis itu ya Bang Hariko ya? Ya, karena disampaikan juga kemarin sama Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama, bagaimana kita akan taat kepada Tuhan kalau kita nggak sehat, ya kan? Semua ibadah itu kan juga membutuhkan kita sehat. Kita mau ke gereja harus jalan, kita mau ke masjid subuh-subuh badan kita juga harus sehat. Jadi kita mau kemanapun lah, intinya kesehatan ini sering kita mengatakan sehat itu sangat penting. Cuma kita banyak melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang justru membuat kita tidak semakin sehat. Sekarang kan kita senang kalau kesadaran harus tidur 8 jam atau 7 jam itu muncul dari anak-anak kita, ya kan? Kalau dia terus-menerus tidur sebelum jam 2 main HP segala macam, kita mau gimana? Gimana kita mau ngomong tentang generasi emas 2045? Kan orang sering membanding-bandingkan di negara lain begini, negara lain begini. Sekarang kita sudah berani berbicara. Oh, kalau di negara lain begitu, di negara kita juga sudah ada. Ada program makan bergizi gratis, ada cek kesehatan gratis, ada revitalisasi sekolah, ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, ada digitalisasi pembelajaran, ada peraturan yang mengamankan mereka dari bahaya media sosial, ada cek kesehatan gratis, ada tunjangan transfer untuk guru ditransfer langsung, tunjangan khusus untuk dokter. Jadi sudah banyak program-program yang mendukung kita untuk menjadi negara maju, untuk menjadi 5 besar ekonomi dunia pada tahun 2045. Namun sekali lagi nih Mbak Tiara, lewat Sinpo TV kami sampaikan juga, Presiden terus mengingatkan, jangan korupsi, jangan macam-macam. Karena kalau korupsi pasti terhambat ini. Kan kita mau, kayak revitalisasi sekolah di tahun 2025, 10.440 mau diperbaiki, tapi kalau uangnya, nah, sekarang kan sudah ada Inpres, namanya Inpres 1 2025 untuk efisiensi anggaran. Nah, sekarang kita bersyukur mudah-mudahan di tahun 2026 uang negara ini banyak, sehingga semakin banyak program-program untuk peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Baik, Begitu. berarti untuk sekolahnya sekolah keagamaan pun termasuk. Termasuk, ya. Iya, betul. Jadi semua sekolah yang ada di Indonesia diharapkan bisa menerapkan diadakannya cek kesehatan gratis seperti itu. Ya. Kalau untuk jenis pemeriksaannya kan ada untuk anak sekolah ya Bang, ini ada mata, gigi, kemudian gizi, dan yang menarik bahkan ada terkait pemeriksaan kesehatan mental Ya, seperti screening itu. kejiwaan ya. Betul. Ini apa yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah memasukkan untuk screening tadi kesehatan mental bagi para peserta didik? Karena sejahtera itu kan sehat ya, sehat badan, sehat pikiran gitu kan. Dan bukan hanya badannya, kan kita sehat jasmani dan rohani kan kira-kira begitu. Nah, nanti perlu juga diketahui tentang kondisi kesehatan mereka terutama kejiwaan. Ada screening kejiwaan dan itu akan terus ditingkatkan sehingga betul-betul anak-anak itu mendapatkan yang terbaik lah. Kadang-kadang misalnya sekarang kan salah satu hal baru yang ditemukan di tahun 2024 dan tahun 2025 ini terjadi satu apakah disebut penyakit semacam pembusukan otak gitu. Karena sering bergonta-ganti tayangan di berbagai platform itu, video-video pendek, video-video receh itu, ternyata itu sangat berpotensi membuat kerusakan otak sehingga orang itu mudah marah, kemudian hafalannya terganggu, kemudian tidak bisa berkonsentrasi. Nah, tentu lewat berbagai kegiatan-kegiatan setelah cek kesehatan gratis itu bisa diterapkan hal-hal yang mendidik mereka. Dan kalau itu timbul dari kesadaran mereka akan lebih baik gitu loh. Karena kita tidak lagi ngomong, jangan main HP terlalu sering nanti otakmu rusak. Itu akan muncul kesadaran dari mereka sendiri. OSIS yang akan mengampanyekan organisasi. Jadi organisasi di sekolah itulah yang mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Bukan lagi para guru atau wali murid. Nah, kita sedang membangun satu budaya baru di sekolah, di rumah ibadah. Kita bangun budaya baru dimanapun, bahwasanya kesehatan, pendidikan ini sangat menentukan gitu. Baik. Dan siapapun berhak mendapatkan layanan ini. Gitu. Dan siapapun berhak karena memang tidak ada batasan bagi penerima manfaat dari program cek kesehatan gratis begitu ya Bang Hariko siapapun ya. berhak. Dan memang ini sangat menarik loh, ada screening untuk terkait dengan kesehatan mental atau jiwa yang kemudian menjadi salah satu yang diperiksa bagi para peserta didik. Jadi ini patut dicoba juga buat anak-anak sekolah ya Bang Hariko ya. Dan kalau misalnya untuk pelaksanaannya sendiri, mekanismenya pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah itu seperti apa Bang, antara fasilitas kesehatan atau tenaga medis, kemudian dengan pihak sekolah dan juga dengan para orang tua murid dan peserta didik itu seperti apa Bang? Iya, Kementerian Kesehatan sudah bagus banget ya kerja kerasnya patut kita apresiasi. Jadi Ibu dan Bapak kita di Kementerian Kesehatan sudah berkoordinasi dengan baik dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, kemudian berbagai kementerian terkait dengan pemerintah daerah, sehingga program-program di sekolah itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi hal-hal teknis alhamdulillah kita lihat berkat retreat Kabinet Merah Putih dan retreat seluruh kepala daerah itu bisa diatasi dengan baik. Dengan baik. Baik, dan program cek kesehatan gratis untuk peserta didik ini diluncurkan di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebenarnya ada yang mau disampaikan nggak sih Bang terkait dengan peluncuran yang berbarengan dengan momen bulan kemerdekaan? Yaitu sesuai tema Sinpo TV. Jadi sekali lagi bagaimana kita merdeka dari penyakit. Ya. Kita sudah sama-sama tahu kabar sedihnya adalah lebih dari 600.000 orang Indonesia yang meninggal dunia karena penyakit kardiovaskular setiap tahun. Lebih dari sekitar 125.000 orang Indonesia yang meninggal dunia karena TBC setiap tahun. Kalau ditotalkan itu sekali lagi setiap jam itu lebih kurang 83 orang Indonesia yang meninggal dunia. Ini sumber daya manusia Indonesia ini. Nah, artinya kan kita belum merdeka sepenuhnya dari penyakit. Nah, semangatnya adalah pada
80 tahun Indonesia ini dengan bertambahnya usia negara kita menjadi 80, berlipat-lipat juga kesadaran kita. Ini karena kita bicara nyawa nih. Untuk menyelamatkan nyawa dari manusia-manusia Indonesia yang sangat berharga ini dengan berbagai program-program seperti cek kesehatan gratis, peningkatan kapasitas rumah sakit, kemudian desa siaga TBC, kemudian juga makan bergizi gratis, kemudian tunjangan untuk dokter tadi di daerah-daerah yang khusus itu. Kemudian berbagai program-program lainnya, termasuk juga kami mengucapkan terima kasih kepada para influencer-influencer, para dokter ya, yang juga ikut mengedukasi masyarakat lewat media sosial, kepada para pemuka agama yang juga mengingatkan kita tentang kesehatan. Kita optimis bangsa kita bisa merdeka dari penyakit asalkan kita terus kompak bekerja sama. Dan itu sudah terlihat hari ini sangat mengagumkan kerjasama di antara berbagai pihak. Kuncinya di kerjasama dan sinergi antar semua pihak terkait. Sinergi ya, antar semua pihak terkait, termasuk ibu bapak kita yang memproduksi berbagai makanan, minuman, tentu ikut mendukung agar menyajikan yang benar-benar sehat untuk anak-anak kita sehingga menjadi generasi emas 2045. 45. Dan untuk kesiapannya sendiri dari sisi sumber daya manusia, tenaga medis, kemudian dari fasilitas kesehatan ini seperti apa untuk implementasi cek kesehatan gratis? Karena kan lagi-lagi sasarannya target penerima manfaatnya itu seluruh masyarakat Indonesia, Bang. Kita siap. Puskesmas kita sudah bagus. Anak saya 2 orang, dua-duanya lahir di puskesmas. Sehat sampai hari ini. Jadi fasilitas kesehatan kita sudah bagus, dokter-dokter kita sudah bagus, namun tentu akan terus diupayakan. Presiden, pemerintah juga sudah punya program gimana menambah jumlah dokter, meningkatkan kesejahteraan para tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Intinya para tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan ini pahlawan kita semua. Kalau misalnya kita melihat, Bang, ada pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk permasalahan penyakit yang kerap ditemukan di anak-anak sekolah ini soal gigi. Nah, tapi di satu sisi untuk jumlah dokter gigi di puskesmas ini dinilai masih memang belum memenuhi seperti itu. Ini sebagai salah satu tentu bahan catatan bagi pemerintah. Ini respon dari pemerintah seperti apa untuk kemudian meningkatkan jumlah dari tenaga medis ini? Ya, tentu akan terus ditingkatkan jumlah mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Dari sini kan sama-sama kita memahami. Jadi dari pelaksanaan cek kesehatan gratis ini kita menjadi tahu apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Tadi menarik tuh yang soal gigi itu yang disampaikan Pak Menkes. Ya gitu, kadang-kadang tidak semuanya. Ada anak-anak kita yang ketika diingatkan oleh ibunya, bapaknya, kakaknya agar membersihkan gigi sebelum tidur, masih malas, jangan makan ini. Tapi begitu hasil cek kesehatan gratis disampaikan oleh para dokter, itu mereka kadang-kadang lebih ikut, percaya ya. Lebih percaya. Dan itu dibangun juga oleh lingkungan, karena semuanya merasakan cek kesehatan gratis, terjadi obrolan, maka menimbulkan satu budaya malu. Jadi dengan tidak menggosok gigi sebelum tidur itu dia tidak merugikan orang lain, dia merugikan dirinya sendiri. Betul. Karena begitu sakit, kan dia menjadi tidak merdeka. Ini kita ngomong merdeka terus nih karena bulan Agustus kan. Jadi sekali lagi kesehatan itu sumber kemerdekaan. Baik, kesehatan adalah sumber kemerdekaan. Jadi tidak ada salahnya kita manfaatkan program cek kesehatan gratis yang sudah disediakan oleh pemerintah. Terkait dengan program cek kesehatan gratis di sekolah, ini akan ada pembagian zona kah, Bang? Jadi ketika misalkan sekolah sudah melaksanakan cek kesehatan gratis, akan ada penamaan zona merah misalkan terkait ternyata banyak siswanya yang butuh pemantauan lebih, atau mungkin ada sekolah yang mendapatkan label zona kuning yang perlu mendapatkan pengawasan, atau zona hijau yang memang ini harus dipertahankan terus sehingga sebagai sebuah monitoring tersendiri mungkin bagi Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan terkait. Hal seperti itu nanti akan dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan.
Nanti sama-sama kita dengar bagaimana hal-hal terkait pendukung, pendataan dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Menkes, para dirjen, Mas Aji dan lain sebagainya. Berarti kalau misalkan terkait dengan tadi tentunya pemerintah terus melakukan perbaikan ya Bang setelah pelaksanaan yang sudah berjalan beberapa bulan sejak Februari ini, tentu kita berharap semakin sering terjadinya atau dilaksanakannya program cek kesehatan gratis akan semakin lebih baik lagi berjalan di Indonesia ya Bang. Dan untuk semakin kita lebih mengetahui lagi terkait dengan cek kesehatan gratis melalui dengan sarana yang games Bang, jadi permainan, kita akan membuat ini lebih seru yaitu games benar atau salah. Ini langsung dari Bang Hariko, nanti akan ada bendera merah dan biru, ini masih terkait dengan cek kesehatan gratis. Nantinya kalau misalkan memang dari pertanyaan saya ini salah, Bang Hariko bisa mengangkat bendera warna merah, dan jika memang benar, bendera warna biru. Warna biru. Betul. Kita mulai ya Bang ya? Ya. Baik, games benar atau salah. Cek kesehatan gratis hanya berlaku di kota-kota besar. Salah. Salah, di seluruh kota Di seluruh provinsi kota di Indonesia. Baik, pertanyaan kedua Bang Hariko. Cek kesehatan gratis bisa diakses oleh masyarakat saat ulang tahun saja. Salah. Salah lagi, karena apa Bang? Kapanpun bisa, jadi tidak harus ulang tahun, kapanpun masyarakat bisa datang ke puskesmas. Baik, berarti tidak harus saat ulang tahun ya Bang Tidak ya? harus saat ulang tahun. Kadonya nggak hanya saat ulang tahun, bisa setiap saat begitu. Pertanyaan selanjutnya ya Bang. Cek kesehatan gratis hanya menyasar siswa SD dan SMP saja. Salah. Salah, kenapa Bang? Cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang usia. Tanpa pandang usia, tanpa pandang latar belakang apapun, siapapun masyarakat Indonesia berhak mendapatkan cek kesehatan gratis. Seluruh lapisan masyarakat Pokoknya seluruhnya. Baik, selanjutnya Bang. WHO memberi apresiasi pada Indonesia atas program cek kesehatan gratis. Benar atau salah? Benar. Benar. Memang WHO memberikan apresiasi tersebut dan tadi sudah dibahas ya Bang ya di segmen kedua terkait apresiasi yang diberikan oleh WHO dan terus dilakukan kinerja atau peningkatan dari pemerintah ataupun Presiden Prabowo Subianto. Terakhir, merdeka dari penyakit bukan sekedar slogan, melainkan semangat negara hadir melindungi rakyat sejak dini. Benar. Benar, sangat benar Bang. Merdeka dari penyakit. Merdeka dari penyakit. Karena pemerintah sudah melakukan banyak sekali program ya. Ada cek kesehatan gratis, ada peningkatan kapasitas rumah sakit dan lain sebagainya, penuntasan TBC, banyaklah. Baik, berarti memang sejumlah kebijakan terkait dengan kesehatan bukan hanya cek kesehatan gratis yang kemudian diterapkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tentu merdeka dari penyakit ini lagi-lagi bukan sekedar slogan, melainkan semangat negara yang hadir untuk melindungi rakyat sejak dini. Jadi bagi masyarakat, ayo lakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis bukan hanya di hari ulang tahun, bisa kapanpun, langsung ke puskesmas atau fasilitas terdekat. Bang Hariko, sekali lagi terima kasih Mbak Tiara. sudah hadir di studio Simpo TV membahas Siap. isu yang sangat menarik sekali terkait cek kesehatan gratis, dan tentunya terima kasih kepada pemirsa Simpo TV yang telah menyaksikan bincang spesial kali ini dari awal hingga akhir. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.